Hai, selamat datang di channel Aku Harus Tahu, channel yang membahas semua tentang ilmu pengetahuan. Untuk dukungannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Kembali dengan pelajaran kimia, melanjutkan tentang konfigurasi elektron secara Aufbau. Nah, kemarin kita konfigurasi elektron sudah bahas bagaimana cara menentukan secara Aufbau. Kita akan lanjutkan nanti juga tentang penulisan yang lain dari konfigurasi tersebut, ya. Nah, jadi konfigurasi elektron ini secara Aufbau yaitu pengisian orbital dimulai dari tingkat energi yang lebih rendah kemudian ke tingkat yang lebih tinggi. Kita kemarin sudah tuliskan itu, ya, prinsipnya pengisian orbital dengan tingkat energi yang sama, yaitu orbital-orbital dalam satu subkulit. Nah, mula-mula elektron akan ditempati orbital secara sendiri-sendiri dengan spin yang paralel, baru kemudian berpasangan. Itu yang dikemukakan oleh aturan Hund, ya. Jadi nanti ini konfigurasi seperti yang kemarin sudah kita tuliskan, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, kemudian 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, kemudian 5s2, maaf ya, bukan 5s2, 6 ya, 6s2, kemudian nanti masuk 4 F14, 5d10, 6p6, 7s2. Nah, SSP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP. Nah, berarti sini 14, 10, 6, kita sambung sini jadi 5, D-nya 6, P-nya 7. Nah, jadi ini konfigurasinya nanti. Nah, konfigurasi ini bisa kita kemarin masukkan ke contohnya, misal 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Nah, di sini dia, sampai di sini dia jumlahnya sebanyak 17. Nah, yang penting kita juga harus tahu, nah, pengisian elektronnya kata si Pauli tadi harus diisi satu-satu. Jadi kita buat ini namanya diagram orbital, ya. Jadi kalau S dia 1, kalau P dia ada 3. Ini dia untuk P-nya ada 3. Nah, ini untuk S-nya di sini, ya. Ini P-nya juga ada 3. Nah, jadi elektronnya ini 2, berarti satu-satu dulu, ya. Nah, ke atas dulu. Nah, ini 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Ini 1, 2, ini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ini penulisan secara diagram orbital. Ini secara subkulitnya, ya. Kemudian contoh yang lain misalnya adalah kita ambil contohnya untuk yang misalnya kalsium 20. Nah, berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Nah, berarti kita buat di sini orbitalnya. Ini diagram orbitalnya, ya. Lalu ini dia ada 3, 1, ya. Berarti isi dia. Ingat, mengatakan harus diisi dulu satu-satu baru berpasangan. Oke, nah ini, ya. Oke, saya rasa sudah paham, ya. Kalau misalnya unsur yang lebih banyak, misalnya unsur Fe26, ini besi. 1s2, 2s2, 2p6, 4s2, 3p6, ya. Berarti 3s2, 3p6, 4s2, T ber 20 berarti 3D6.
Nah, jadi ini untuk yang ada 6 berarti isi 1 2 3 2 3 1, ini 5 1 2 3 4 5. Jadi sama tadi, isi dulu dia satu-satu ke atas baru ke bawah. Nah, satu-satu baru ke bawah, satu-satu, 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi dari sini kita juga bisa menentukan bilangan kuantumnya. Jadi bilangan kuantumnya adalah bilangan kuantum dari si CL ini. Berapa bilangan kuantum si CL 17? Berarti kita lihat posisi elektronnya yang terakhir berhenti di mana. Nah, ini berhenti di sini dia. Ini M-nya sama dengan 0. Ini positif 1, ini min 1 ya. Ini berhentinya di sini di 0. Kalau ini berhentinya di sini terakhir. Ini bukan 0 ya. Ini min 2 ya. Ini 0, min 1, min 2. Positif 1, positif 2. Jadi kalau kita berarti berapa N? N sama dengan 3. Berapa L? Karena dia di P berarti L-nya 1. Berapa M? Berarti M-nya berhenti di sini 0. Berapa spin? Berarti ke bawah min setengah. Jadi bisa kita tentukan nanti bilangan kuantum pada elektron terakhir dari konfigurasi setelah kita susun ya. Berarti ini berapa? N sama dengan 4. L-nya 0 karena dia S. M-nya 0. Berapa S-nya? Spinnya ke bawah min setengah. Nah, ini N-nya sama dengan ini yang ini terakhir nih D, berarti 3. Berapa L-nya? D kan? Berarti dia 2. Berapa dia M-nya? M-nya berhenti di sini ya, di sini. Berarti sama dengan min 2. Ke bawah berarti min setengah. Nah, itu dia ya. Jadi ini namanya hubungan daripada hubungan konfigurasi dengan bilangan kuantumnya. Jadi bisa dicari bilangan kuantum dari sini. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat ada beberapa catatan untuk konfigurasi elektron ya. Nah, kita lihat bersama di sini. Ada dua cara penulisan untuk konfigurasi scandium Z. Ini adalah golongan transisi atau B. Nah, yang pertama, subkulit ditulis sesuai dengan urutan tingkat energinya. Cara ini biasa digunakan untuk menentukan bilangan kuantum dan elektron terakhir. Nah, ini dia yang maksud di situ ya. Nah, seperti yang kita tulis tadi yang di atas biasa ya. Yang kedua, subkulit dari kulit yang sama tadi dikumpul, kemudian diikuti subkulit dari kulit berikutnya. Artinya ini adalah diurutkan. Dia diurutkan kulitnya mulai kecil sampai yang besar. Nah, coba kita lihat di sini. S, kemudian yang nomor 2, baru yang nomor 3 semua, baru di 4. Sama ini juga ini yang diubah ke sini ya. Kita lihat contoh misalnya tadi yang kita buat FE ya. FE yang 26. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D6. Nah, tinggal kita geser saja dia. Ini cara yang nomor 1 ya. Nah, cara yang nomor 2 bisa juga dengan mengurutkan yang paling kecil dulu. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6. Nah, ini jadi ke depan 3 D6, 4 S2. Nah, jadi ini namanya penulisan cara yang kedua. Boleh seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah menyingkat penulisan konfigurasi elektron dengan menggunakan konfigurasi dari unsur-unsur gas mulia. Nah, unsur gas mulia itu adalah golongan 8A ya. Yang paling ujung lah dalam SPU ya. Nah, unsurnya adalah ada helium, ada dia neon, ada dia argon, ada dia krypton, ada xenon, dan ada radon. Nomor atomnya 2, 10, 18,
36, 54 dan 86. Jadi kalau kita susun konfigurasinya, kita susun dulu ya. Nah, konfigurasinya menjadi 1S2 ya, 10, 1S2, 2S2, 2P6. Yang AR 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Pokoknya jumlahnya udah 18 yang di atas. KR 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, 10, kemudian 4P6. XE 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, 10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6. Kemudian untuk yang RN 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 3D10, 5P6, 6S2, 4F, 14, 5D10, kemudian 6P6. Jadi konfigurasi ini bisa dipakai untuk menyingkat konfigurasi unsur yang lain. Tapi ingat ya, hanya menggunakan gas mulia saja. Nah, contohnya kalau misalnya kita ambil contoh di unsur yang setelah HE, misalnya Li. Kita lihat ya, contoh misalnya Li nomor atomnya adalah 3, begitu ya. Jadi konfigurasinya adalah 1S2, 2S1. Nah, ini bisa kita singkat menjadi Li3 karena ini adalah punya si helium tadi ya. Ini adalah punya si helium tadi. Nah, ini ya 1S2 kita singkat saja. Jadi hanya dalam kurung He, baru sambunglah yang 2S1 ini. Nah, itu kalau untuk yang itu ya, nggak terasa seperti disingkat ya. Coba kalau misalnya kita ambil untuk yang misalnya C nomor atomnya adalah 6. Berarti kalau kita isi 1S2, 2S2, 2P2. Jadi kita singkat menjadi hanya He, 2S2, 2P2. Oke. Nah, kemudian kita ambil yang di pokoknya nanti harus di bawahnya ya. Misalnya kita ambil natrium atau aluminium lah ya, aluminium nomor atomnya 13. Jadi kalau kita susun 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Nah, jumlahnya 13 ya. Berarti di sini ini ada berapa ini? Ini 10. Nah, kita lihat unsur yang gas mulia, kira-kira siapa yang pas dia 10. Nah, ini. Jadi ini tadi di sini dia ada. Ya. Maaf, sampai di sini aja, sampai P ya. Nah, sampai P saja. Di sini dia ada dia. Nah, jadi biar nggak terlalu panjang disingkat aja menjadi Al13 ini hanya ditulis tadi adalah unsur apa tadi? Ne atau neon. Jadi kita ganti aja menjadi Ne sambung 3S2 3P1. Jadi disingkat dia ya. Apalagi contoh yang lain, misalnya kita lihat Fe tadi ya, yang baru kita pelajari tadi, Fe nomor atomnya 26. Nah, jadi kalau di konfigurasi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, nah panjang kan, 4S2, 3D6. Nah, terlalu panjang. Jadi gimana? Kita cari yang di bawah 26 kira-kira apa? Nah, lihat. Berarti di bawah 26 18.
ya, berarti AR. Berarti kita potonglah sampai yang 3 ke 6. Karena sampai di sini berarti. Jadi kita gantilah menjadi ini konfigurasi kita buat, oh ini sudah diwakilkan oleh si AR. Jadi nanti yang hasilnya nanti menjadi FE26 menjadi AR 4S2 3D6. Nah, jadi lebih ringkas dia, lebih pendek dia jadinya. Oke. Nah, ada lagi nanti mungkin di unsur-unsur yang lebih tinggi, nah, bisa kita pakai nanti ini. Ya. Oke. Nah, bisa nggak Pak nanti di unsur yang sampai 100-an sampai 80-an 90 bisa ya. Bisa dipakai nanti. Contohnya kalau nanti ada nanti di atasnya si XE ada 55, berarti nanti singkat dengan ini hanya XE gitu ya. Kita lihat misalnya nomornya 50 sekian ya, 57 misalnya, atau barium 56. Nah, ini contoh nomor 1, nomor 2, 3, 4, nomor 5. Misalnya nomor 5 ini adalah barium, nomor atomnya 56. Nah, berarti kalau 56 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6, 3D6, habis itu nanti S atau berarti nanti masuk nanti menjadi KS ya. Nah, 3D 4S P6 ya, 4P6, kemudian masuk nanti 5S2 4D 10. Kalau kita lihat di sini masuk nanti jadi 5P6 ya, baru nanti masuklah 6S2 ya. Coba kita hitung 10, 20, 30, 32, 4, 56. Oke, udah pas. Nah, jadi ini nanti kita lihat di sini sampai di mana 56 itu siapa di bawahnya. Kita lihat 54 punya siapa, si XE, sampai di mana 5P6. Kita lihat 5P6 sampai mana. Oh, sampai di sini. Berarti kita singkatlah ini menjadi semua ini gantikan dengan punya si XE. Berarti nanti konfigurasinya nggak panjang sekali seperti tadi ya. XE aja 6S2. Itulah konfigurasi BA56. Jadi lebih singkat dia. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana kestabilan khusus untuk subkulit D. Ada peraturan kalau subkulit D itu hanya bisa stabil kalau dia terisi penuh atau 10 dan setengah penuh. Tapi ini berlaku hanya untuk yang D-nya sama dengan 9 dan D-nya sama dengan 4. Ini hanya berlaku di sini saja. Artinya bagaimana? Ini harus digenapkan menjadi D10, ini harus digenapkan menjadi D5. Nah, ini katanya nggak stabil, ini lebih stabil. Ya, dari mana caranya? Kita coba perhatikan. Caranya adalah kita ambil misalnya CR dengan nomor atom 24. Jadi kita sudah bisa singkat ya. Ini adalah AR18 ini ya. 4S2 20. Baru 3D4. Nah, katanya ini salah, nggak boleh. Jadi gimana? Harus kita ubah ini menjadi 5. Caranya dipinjam satu dari sini sehingga ini dipinjamnya ya. Sehingga menjadi AR ini jadi 4S1 3D5. Jadi kalau kita buat konfigurasinya nanti apanya jadi seperti ini nanti dia diagram orbitalnya. Nah, 1 ya, 1 2 3 4 5. Jadi nanti dia terisi jadi 5 dia. Kemudian kita lihat lagi contoh yang lain, misalnya CU29. Nah, jadi kalau kita susun nanti AR 18 20 3D9 berarti 29. Ini juga tidak boleh. Jadi bagaimana? Ini harus pindah ke sini. Jadi bagaimana? Nanti menjadi 4S1 AR ya. 4S1 3D10. Nah, jadi nanti di sini
satu elektron saja. Lalu di sini nanti menjadi ada 5, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu maksudnya khusus untuk ini. Jadi ini biasanya dipakai ini untuk golongan yang segolongan ya. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya ya untuk golongannya. Saya akan kasih nanti contoh soal yang lain atau latihannya. Kemudian selanjutnya adalah konfigurasi elektron ion. Nah, artinya apa itu? Ternyata kalau dia ion ada nanti konfigurasinya. Ya, contoh ya, misalnya Cl17. Kalau secara Niels Bohr 287, begitu ya. Kalau nanti Cl17-nya ada min satunya, nanti berarti dia nangkap, ini berarti keadaannya adalah menangkap satu elektron. Kalau dia minus, menangkap elektron ya, menangkap elektron. Kalau nanti muatannya positif, itu ionnya nanti menangkap, melepas. Jadi kebalikan ya. Jadi kalau dia minus malah menangkap. Ini melepas kalau positif. Berarti kalau dia ini minus 1, berarti menangkap satu elektron, berarti jadi 288. Nah, kalau konfigurasi secara Aufbau Cl17 begitu ya. Nah, berarti ini adalah kalau 10 Ne ya. Ne, berarti kita ganti jadi Ne. Kemudian 2P6 berarti 3S2 3P5 begitu ya. Nah, ini konfigurasi kalau seperti ini. Tetapi kalau nanti dia menjadi Cl17 minus, berarti konfigurasinya menjadi tambahkan satu elektron sama dia. Berarti tambahkan, masukkan ke sini, berarti menjadi 3S2 jadi 3P6. Nah, kenapa? Karena di sini menambah satu elektron. Jadi jumlah elektron sekarang menjadi sama dengan 18 elektron. Kita susun di sini, ya. Nah, bagaimana kalau yang positif? Contohnya Fe26 tadi ya, yaitu Ar 4S2 3D. Nah, 4S2 3D6. Khusus untuk yang buat seperti ini, yang kita keluarkan itu adalah elektron yang kulit paling luar dulu, yang paling besar. Berarti kita urutkan dulu biar gampang ya, menjadi Ar 3D6 4S2. Jadi kalau nanti dia diubah menjadi positif 2, berarti dia melepas ini, berarti melepas 2 elektron ini. Berarti sini dia lepas 2 elektron. Berarti bagaimana? Berarti lepaskan ini 2 ini. Berarti tinggal nanti menjadi Ar 3D6. Nah, inilah konfigurasi kalau dia jadi Fe2+. Sekarang bagaimana kalau ada Fe3+? Ada ya. Nah, berarti ini apa ini? Lepas 3 elektron. Berarti konfigurasinya nanti kalau ini berarti sudah dilepas ini 2, dilepas lagi 1 dari si D ini. Berarti menjadi Ar 3D5. Nah, ini dia. Oke. Nah, itulah beberapa hal yang penting mengenai konfigurasi elektron. Tolong dipahami. Kalau ada nanti soal latihannya, kita akan latih bersama. Oke, sekian dulu tentang konfigurasi dari konfigurasi Aufbau. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup sekian video pembelajaran dari kakak. Nantikan video pembelajaran yang menarik lainnya. Karena kita harus semakin tahu, dan dengan prinsip aku harus tahu. Sampai jumpa.